Aplaus buat beliau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ketua PUK balas dendam karena tadi saya kerjain untuk membuka acara tadi di awal katanya. Jadi saya pikir saya suruh ngisi acara nyumbang lagu kan, karena saya lihat Elekton udah siap tadi kan. Tapi nggak apa-apa. Biasanya pembekalan itu oleh pimpinan cabang. Ternyata PC juga sebagian orang Parin semua ya. Bung Wahyu, Parin semuanya. Baik teman-teman semuanya, tadi saya kurang leluasa menyampaikan di sambutan di awal ya, karena emang ada tamu gitu kan. Jadi kita harus sopan santun kan dalam bertutur sapa gitu kan. Padahal saya paling susah sekali untuk bicara Jawa halus saya raiso kan. Karena aslinya wong Purwokerto ngapak kan bahasanya. Tapi alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih kepada panitia dan PUK SPLF SPMI Parin yang sudah mengundang pimpinan pusat ya. Adalah suatu yang luar biasa ketika di Musnik bisa menghadirkan pimpinan pusat 4 orang lagi nih, kasih aplaus buat kita semuanya. Saya bukan sok penting ya, saya jadwalnya besok itu membuka konvensi perempuan Partai Buruh, dilanjutkan Senin, Selasa sampai Rabu itu Kongres Partai Buruh ya, di Jakarta. Bukan sok penting, jabatannya ternyata saya tinggi di Partai Buruh kan. Saya itu penasehat Majelis Nasional Partai Buruh, katanya jabatannya seperti itu. Faktanya saya nggak pernah nerima honornya gitu, jadi saya nggak tahu. Baik kawan-kawan semuanya, tadi saya bercengkerama dengan teman-teman semuanya kan, di antara padatnya kegiatan, saya, Bung Ganang, Bung Rengga menyempatkan hadir ke undangan dari kawan-kawan Parin. Kalau bukan karena cinta nggak mungkin kami hadir ke sini. Ya. Dan ada salam yang juga lambat saya sampaikan dari Ketua Umum kita, Bung Taufik Hidayat, dan dari Pak Haji Yadun ya. Karena selama ini Pak Haji Yadun memang selalu diundang ketika Musnik Parin, dan mari kita doakan semoga Pak Haji Yadun diberikan kesehatan ya. Karena Pak Haji Yadun lagi pemulihan karena habis operasi ya, penyakit jantung ya. Jadi sebenarnya kalau beliau sehat pasti panitia nggak bakalan lupa, pasti diundang ya Pak Haji Yadun. Tapi tidak mengurangi dari esensi Musnik hari ini. Kami dari pimpinan pusat hanya berpesan kepada kita semua, organisasi itu kolektif kolegial ya. Jadi ketua itu hanya simbol saja, bahwa di Musnik ini yang terpenting bukan memilih ketua atau pengurusnya, bukan di situ. Karena organisasi ini mau besar, mau berkembang atau mau mati sekalipun tergantung dari seluruh anggota, karena kekuatan organisasi memang ada di anggota. Pengurus yang kebetulan kawan-kawan pilih tadi lewat sidang, lewat tim formatur dan lain sebagainya, mereka adalah representasi dari kawan-kawan anggota semuanya. Mereka hanya memfasilitasi, menginventarisir segala persoalan yang ada di PUK, ya, di tempat kerja kita bersama. Saya sekretaris umum, saya juga masih bekerja. Majikan saya orang Korea. Ya. Kalau tenaga kerja asing, investor asing yang paling jahat itu biasanya Korea. Coba lihat perusahaan-perusahaan Korea, rata-rata jahat. Tingkat kesejahteraannya juga kurang bagus. Makanya di tempat saya karena perusahaan Korea juga kesejahteraannya kurang bagus, Bang. Jadi upah di tempat saya juga kalau berunding upah nggak pernah pakai sektoral, Bang. Susah lawan Korea, karena kita dikasih lebih tinggi dari sektoral biasanya. Emang kadang-kadang memprovokasi orang biar semangat harus sombong sedikit kan itu kan. Buktinya saya memantau perjuangan kawan-kawan ketika perjuangan upah ya. Saya biasanya nunggu konsep yang di-share di grup nasional. Pertama Jawa Barat, kemudian Jawa Timur. Ini barometer nih sebenarnya, kita saling intip. Ternyata saya berhasil memprovokasi teman-teman yang sedang aksi. Jam 2 malam saya kirim ya, keputusan upah minimum di Banten, Jawa Timur kepanasan semuanya kan, karena ternyata masih
berjuang. Ya, ini dinamika teman-teman semuanya. Kalau memang kepengen seperti Banten ya belajar ke sana, nanti belajar kan, nanti kita cari caranya. Baik teman-teman semuanya, mengelola organisasi, apalagi pemimpin atau ketua, itu resikonya sangat besar. Pertama, saya berapa kali mengalami intimidasi dari perusahaan. Kalau kita terlalu vokal, dihajar sama perusahaan. Terlalu diam, dihajar sama anggota. Betul apa betul? Ini pengurus kok tulkiem gitu, terbentuk langsung diam gitu kan. Udah terbentuk tapi diam, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita sudah bayar iuran anggota, tapi kok nggak ada progres perjuangan kan. Upah kok begitu-begitu aja, tunjangan begini-begini aja, dan lain sebagainya. Emang anggota kan seperti itu, karena pemimpin seperti yang selalu kita ceritakan ya. Apapun yang kita lakukan, perspektif anggota melihatnya dari sisi negatifnya. Betul, apa betul? Biasanya seperti itu. Tapi ketika mencapai keberhasilan dari perjuangan organisasi, maka kita akan selalu mengatakan ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ada kegagalan saja, sibuk cari spidol, tulis di toilet. Ya. Iya kan? Itu toilet saya, Bu. Toilet di tempat saya bekerja itu banyak tulisan. Sampai akhirnya kita punya ide biar pada nggak coret-coret, pintu toilet kita potong sedikit kan. Jadi jongkok kelihatan kepalanya kan, nggak bisa lama-lama dalam WC. Artinya apa teman-teman semuanya? Kedaulatan tertinggi organisasi di tingkat unit kerja adalah musnik. Setingkat di bawahnya ada rakernik, rapat kerja unit kerja. Di bawah rakernik ada ratin, rakor dan lain sebagainya. Inilah forumnya laki-laki ya. Sampaikan secara jantan kalian ketika melakukan evaluasi, koreksi terhadap kinerja pengurus-pengurus kalian semuanya. Kita bukan orang yang mencari kutu sambil menggibah orang itu kan. Kalau ada persoalan di tempat kerja kita, maka kita ada forum-forum itu yang harus kita sampaikan. Di musnik tadi, evaluasi dari kepengurusan yang lalu. Di rapat kerja unit kerja juga bisa memutuskan keputusan-keputusan organisasi yang strategis untuk kemajuan organisasi kita ke depan. Begitu, supaya kita nggak terjadi friksi-friksi kecil di bawah. Jadi kita bicara yang positif-positif saja. Ini yang terjadi di Banten beberapa PUK, seperti itu. Jadi kalau ada persoalan bukan disampaikan atau langsung kepada pengurusnya, tapi sibuk menggunjing ke sono kemari. Selalu hal-hal yang negatif. Akhirnya apa? Satu huruf bertambah jadi 2 huruf, jadi 3 huruf, kemudian semua substansi yang kita sampaikan melebar kemana-mana. Yang enggak berhubungan dengan organisasi pun biasanya merembet seperti itu. Karena itu organisasi ada ADART, ada PO. Tidak tersesat kita ketika mengelola organisasi selalu berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Simple menjalankan organisasi itu. Cuma itu aja. Karena kita, para pemimpin, nanti di Kongres maupun Munas, kita akan membahas tentang itu. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan PO. Banyak pasal-pasal yang kita bahas secara bersama-sama secara nasional. Bagaimana mengelola organisasi ini yang lebih baik ke depan. Di situ sudah jelas untuk memproteksi supaya tidak terjadi masing-masing daerah, masing-masing wilayah, masing-masing unit kerja di dalam permusyawaratan begini menggunakan caranya masing-masing. Semuanya sudah ada guidance-nya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa yang punya kewenangan untuk membuka acara pimpinan cabang. Yang punya kewenangan melantik pimpinan cabang. Kalau pimpinan pusat yang lantik namanya saru, lancang nanti kan. Kalau terima, kalau nggak terima kan biasanya ada ini pimpinan pusat main nyelonong saja ke tingkat unit kerja ngambil lapak gua nih. Tapi nggak ada lah di sini yang seperti itu. Karena emang saya jobnya mungkin awalnya suruh ngelantik ya Bung ya, atau suruh buka. Tapi ya double job ya wani piro lah kan gitu kan. Makanya saya serahkan ke Bung Yusak tadi untuk membuka acara dan Bung Naroko. Itu mungkin teman-teman semuanya kalau konsolidasi itu nggak akan ada selesainya. Ya. Kalau kita bicara curhat-curhatan terkait persoalan-persoalan di tingkat unit kerja, tidak akan pernah ada selesainya. Saya sambutan juga nggak pernah lama, biasanya 5 menit tuh. Kalau lebih dari 5 menit saya ketahuan sebagai orang bodoh. Ya.
Kalau ngomong sebentar kan penasaran sebenarnya orang pinter atau bukan itu sih, walaupun ngomongnya kadang-kadang nggak jelas. Itu saja pesan saya kepada kawan-kawan semuanya, di dalam mengelola organisasi keterbukaan itu menjadi penting bagi kita semuanya, bahwa kita kelola organisasi layaknya kita membangun rumah tangga kita, saling terbuka, selaras, seiring bersama, selalu kompak, kuat, dan kemudian kita menjadi hebat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya teman-teman, terima kasih.